New York 2012. Aku duduk terdiam di dalam kamarku sambil melihat ke arah luar jendela. Di mana saat ini jendelaku dibasahi oleh gerimis hujan yang sedang membasahi bumi. Seakan mewakili perasaan hatiku yang tak karuan. Aku biasa dipanggil Alena. Aku mahasiswi di salah satu universitas ternama di New York. Indonesia, 21 Mei 1995 lahirku. Malam ini aku mau menceritakan kepada kalian sedikit tentang kisahku di Indonesia, di mana aku bertemu dengan dia yang pernah singgah di hatiku. Ketika aku SMA kelas 12 atau biasa disebut kelas 3 SMA, di mana semua siswa di kelas 3 SMA memiliki beberapa mata pelajaran tambahan. Hari itu aku memiliki ekskul mata pelajaran yang paling aku sukai, matematika. Guruku mengadakan lomba pada malam harinya, sehingga semua murid yang mengikuti ekskul pada hari itu diharuskan pulang jam 11 malam. Kita semua mengikuti lomba dengan pikiran harus memenang perlombaan. Tak terasa jam di dinding kelasku mengarah ke waktu pukul 11.15 malam. Guruku membubarkan semua murid yang mengikuti lomba agar pulang ke rumah masing-masing. Aku berjalan ke arah parkiran untuk mengambil sepeda motorku, yang dimana menjadi tempat tongkrongan kedua teman-temanku setelah menuju kantin saat beristirahat dibunyikan. Parkiran sekolahku tak terlalu luas namun nyaman bagi kami. Kutelusuri langkahku untuk mencari motorku di antara motor-motor yang bertingkah dengan rapi. Aku jalan ke arah motorku yang sepertinya sudah menungguku dari tadi. Aku duduk dengan rapi di jok motorku sembari merogoh saku bajuku untuk mengambil kunci. Kumasukkan kunci motorku ke tempatnya, motorku menyala. Aku letakkan tasku yang berada di pundak arah depan untuk mengambil headphone. Sembari aku meletakkan handphone di kepala, aku colokkan kabelnya ke HP-ku yang masih berada di dalam tas. Kebiasaanku saat mengendarai motor ialah mendengarkan musik favoritku di playlist. Walau volumenya tidak terlalu tinggi, setidaknya cukup terdengar. Jaga-jaga, siapa tahu nanti ada kendaraan yang melakson jalan raya. Aku menggunakan jaket biru langit, suasana malam begitu dingin bagiku. Kulajukan motorku keluar gerbang sekolah. Jalanan malam yang tak terlalu ramai dan juga beberapa kafe di pinggir jalan yang masih memberikan cahaya tambahan untuk jalan raya ini. Sambil menikmati musik yang kudengar, kulajukan motorku dengan kecepatan tak terlalu tinggi. Pikirku tak selalu keluar di malam hari, membuat aku menyukai hal ini. Namun sayangnya aku harus berhenti dikarenakan ada perbaikan jalan raya yang tiba-tiba dan mengharuskan seluruh lalu lalang di jalan itu mengambil arah jalan lain. Jalan yang dimana jarang dilewati saat malam hari, bukan karena angker. Kata teman-temanku, jalanan itu terkenal dikarenakan ada sekelompok pemuda yang selalu memegal pengendara yang lewat. Ya, walau tak setiap hari kejadiannya. Namun tetap saja membuatku harus berpikir melewati jalanan itu di saat malam hari. Apalagi selarut ini. Untuk pertama kalinya, aku harus melewati jalanan itu di malam hari. Jalanannya seperti jalan raya pada umumnya, namun sedikit berantakan di aspalnya. Aku melewati jalanan itu, tapi entah mengapa aku takjub dengan jalanannya. Walau aspalnya tak semulus jalan biasanya. Aku takjub dikarenakan lampu-lampu yang menghiasi jalan ini di malam hari membuatku berpikir mengapa aku tak pernah melewati jalanan ini saat malam hari. Pepohonan yang rimbun dan rumah-rumah warga yang aku yakini sekarang yang punya sudah terlelap di dalamnya. Atau mungkin ada yang masih terjaga bersama keluarga. Aku tersenyum sambil melajukan motorku. Entah mengapa aku merasa jalan ini memiliki keindahan tersendiri. Kulajukan motorku sambil mengurangi kecepatan dikarenakan aspal yang berantakan. Mendengar musik yang berganti di playlist membuat aku nyaman melewati jalan ini. Hanya beberapa kendaraan yang melewati jalan ini selain diriku. Saat menikmati malam, pandanganku tak sengaja terarahkan oleh bangku panjang yang terletak di taman bermain di pinggir sana. Letaknya tak terlalu jauh dengan jalan raya, sehingga aku bisa melihat dengan jelas. Di sana ada seorang pria menggunakan baju lengan pendek. Aku melihat darah mengalir di lengannya. Ternyata ada benda tajam di bahu sebelah kirinya. Aku terkejut saat melihatnya. Namun aku terus melanjutkan motorku.
Aku bingung apakah harus membantu atau meninggalkan pria yang jelas-jelas seperti membutuhkan pertolongan di sana, sambil memegang bahunya. Kulihat dari arah supir motorku, para pengendara lain tak ada yang menolongnya. Aku memutar balik ke motorku ke arah taman bermain, di mana ada pria yang sama sekali tak aku kenal. Pikirku, jika aku tinggal, sama saja seakan aku jahat, tak membantu seorang yang membutuhkan pertolongan. Aku mengarahkan posisi motorku ke arah di mana aku melihat dirinya tadi. Jadi, aku tak perlu lagi memutar balik arah motorku agar aku tetap melaju ke arah tujuanku. Aku menepi di pinggir jalan, memberhentikan motorku. Namun, aku tetap menyalakan lampu motor ke arah pria itu agar aku bisa melihat dengan jelas ke arahnya. Aku mengambil headphone yang ada di kepalaku. Dengan cepat aku mematikan musik dan kutaruh di dalam tasku. Aku meletakkan tasku di gantungan motor agar tak mengganggu ketika aku menolongnya. Aku berjalan menuju kursi taman tempatnya duduk. Dia melihatku dengan tatapan seperti heran. Mungkin pikirnya mengapa aku melangkah ke arahnya. Aku melihat pisau dengan ukuran tak terlalu besar menancap di bahunya dengan rapi. Aku tak berniat mencabut benda itu dari bahunya, karena aku tak mau menambahkan rasa sakit untuk dirinya. Aku hanya tersenyum kepadanya, seakan memberikan isyarat, "Gak apa-apa, kamu baik-baik saja kok." Aku membantu dia berdiri, menopang tubuhnya untuk berjalan ke arah motorku. Dia terdiam 1000 bahasa sambil aku tuntun ke arah motorku. Kusarankan dia agar duduk di jok belakang motorku. Tak bergeming, dia hanya menganggukkan kepalanya. Mungkin dia kesakitan sehingga tak mampu membuka suara. Aku duduk di motorku seperti semula, di jok depan, tapi kali ini berbeda, tidak seperti tadi. Dimana saat ini aku sedang membaca pria yang sama sekali tidak aku kenal. Aku melajukan motorku dengan perasaan harap-harap cemas sambil kuperhatikan darahnya terus mengalir dari kaca spion, membuatku melajukan motor agak lebih cepat. Niatku membawanya ke rumah sakit terdekat agar luka yang dia alami segera diobati, walau tak terlalu dalam, namun tetap saja memberikan luka yang banyak bagiku. Sesampai di rumah sakit, aku lari mengambil kursi roda yang ada di depan pintu kaca rumah sakit. Sambil aku membantu dia turun dari motor, kuarahkan dia agar duduk di kursi roda. Aku mengambil tasku dan meletakkannya di pundak. Aku menyuruhnya hanya diam saja di sini. Aku dengan panik lari memanggil suster agar pria ini segera ditangani. Suster pun datang dan membawa pria itu ke ruangan pasien agar segera diobati. Dia tanpa ekspresi melihatku, sehingga membuatku bingung. Namun aku tak terlalu memikirkan itu. Aku ikut memasuki ruangannya di mana dirinya akan diobati oleh suster tersebut. Kuarahkan pandanganku ke arahnya, yang dimana aku melihat dia sedang menahan luka. Kupandangi wajahnya yang ternyata ketika dilihat tidak membuatku bosan. Wajah tampannya serta postur tubuh yang tegap seperti dirawat dengan baik. Pikirku mengapa dia bisa terluka dengan postur tubuh bak atlet fitness. Aku melihat dirinya tersenyum ke arahku saat suster mencabut pisau dari bahunya. Bukannya meringkis kesakitan, dia malah tersenyum ke arahku. Aku tersentak melihat kenapanannya bertambah saat dia tersenyum, membuat aku tak henti memandang dirinya. Entah berapa lama aku pandangin dirinya sehingga aku tak sadar dirinya sudah berada di depanku. Sambil melambaikan tangan ke arah wajahku, dia berkata, "Hei." Aku gugup setengah berkata, iya." Aku lihat wajahnya. Dia seperti menahan tawa, namun dia mampu menyembunyikan ekspresi itu. Aku sontak berdiri dari tempat dudukku, dan niatku juga mau menyelesaikan pembayaran administrasi. Karena aku lihat dirinya telah membawa apapun selain apa yang ada di tubuhnya. Aku mempersilahkan dia untuk duduk. Namun dia hanya menggeleng sambil mengulurkan tangannya ke arahku dan berkata, "Denta." Seakan mengajakku berkenalan, aku merundukkan kepalaku ke arah sepatu sekolahku. Dalam hati, aku hanya serpihan anak SMA tanpa memikirkan penampilan. Kulihat tali sepatuku sedari kapan telah terlepas. Tanpa niat untuk merapikan, malah aku tak mempedulikan diriku. Sambil ragu, aku mengangkat tanganku seakan membalas uluran tangannya sembari melihat ke arah matanya. Ku ucap namaku, Alena.